Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham yang berhubungan dengan batu bara ya. Jadi harga komoditas batu bara kan akhir-akhir ini dia sudah mulai merambat naik. Kemudian juga mulai ada sentimen untuk pembagian dividen ya. Jadi yang pertama yang terakhir yang akan datang ini adalah untuk ITMG ya. Jadi saya sering ditanya di grup saya sebelumnya, Pak Sunar kira-kira untuk ITMG bagaimana? Padahal sebelumnya sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Tapi kali ini berhubung hari Senin ini ya, tanggal 10 ya. Jadi ketika marketnya buka tanggal 10 April ini adalah update-nya untuk ITMG. Yang belum punya sahamnya untuk ITMG, apakah kita boleh buy Pak Sunar? Eh, Nanti kita dapat dividennya lumayan karena sebelumnya ya kan setelah kita buy kan dia memang gap down turun ya. Ada yang mengatakan dividen trap ya. Ya sebenarnya bukan jebakan sih, memang eh, seperti itu ya. Umumnya seperti itu. Jadi bukan menjebak enggak ya. Harusnya sudah tahu semuanya. Nah, kalau kita perhatikan untuk ITMG dia dividennya lumayan tinggi ya. 6416 tanggal 10 April ya. Update-nya ya. Besok ya. Senin ini ya. Jadi kalau kita lihat 6416 ya. Bentar. Harga terakhirnya untuk saham ITMG ini kan dia di saham 6416 dibagi harga terakhirnya di 41.125 ya. Itu untuk ITMG. Jadi dividen yieldnya 15% ya. Jadi kalau kita perhatikan sini, kira-kira setelah dividen dia bakalan turun nggak Pak Sunar? Seperti sebelumnya dia bakalan breakdown ya, karena dividen yieldnya tinggi ya. Jadi saran saya kalau sebentar saya tunjukkan untuk secara pembagian dividennya dan pergerakan harga sahamnya setelah dividen ya. Di sini saya menggunakan Stockbit ya, sebentar ya. Saya perlihatkan untuk grafiknya. Jadi eh, ini kalau saya gunakan di eh, Stockbit ya. Ini grafiknya untuk di Stockbit. Bentar. Ini untuk ITMG ya, yang terakhir ya. Jadi di sini ada tanda untuk D. D artinya dividen ya, kumdet dividennya. Di sini dividennya exit-nya ya. Maaf di sini kalau kita lihat sebelumnya di sini exit price-nya ya. Dividennya 4128, exit price-nya 37550 ya. Kemudian di sini sebelumnya uh, dividennya 3040, exit price-nya 26825 ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini setelah pembagian dividen ya, di sini setelah update ya, dia trade down ya, turun ke bawah. Jadi strateginya bagi yang belum punya, kalau mau mendapatkan keuntungan dari sentimen dividen, itu saran saya belinya 1-2 hari setelah update dividennya. Kalau dia setelah update dia drag down, kita lihat ya strateginya seperti ini. Jadi kalau kita zoom ya, ketika update, nah dia turun drag down, nah kita buy-nya kalau setelah koreksi dia berhasil higher high. Sebenarnya setelah kita untuk buy on weakness. Nah stop loss-nya kita pakai acuan lu yang terdekat sebelumnya. Ya kalau dia turun banyak itu ya kita jual dulu sebelumnya. Itu jadi strategi tradingnya kalau yang belum punya jangan buy hari Senin ini ya. Memang setelah kita buy kita dapat dividennya kemungkinan memang turun. Tapi kalau lagi dia naik ya seperti sebelumnya ya. Tapi kita jangan terlalu kaku karena dia setelah pembagian dividen di sini dia naiknya nggak bisa balik lagi sebelumnya di atas ini ya. Memang dia sempat naik. Nah, yang paling menguntungkan adalah kita tunggu kalau dia sudah breakdown 1-2 hari, kemudian kalau dia berhasil higher high, nah di sana setelah kita tuh buy. Nah, kalau kita buy itu kita bisa mendapatkan keuntungan paling nggak 2% aja, seperti itu ya, minim 2% ya. Dia bisa naik ya seperti itu ya. Jadi lumayan, dia nggak lama juga. Nah, ini dari November 2022 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah selalu seperti itu? Ya, kita lihat aja. Ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang kira-kira ketinggalan, jangan dikejar hari Senin. Memang setelah update dividennya, dia drag down, kemudian dia bisa naik lagi, tapi belum tentu balik lagi ke atas ya. Ya, seperti itu ya. Ya, memang sebelumnya sudah pernah balik ke atas lagi, tapi ada yang nggak sampai nilai tertinggi sebelumnya ya. Seperti itu ya. Yang terakhir di sini ya, kalau kita lihat setelah update-nya dia drag down. Nah, di sini ya, seperti saya sebutkannya. 1-2 hari setelah dia drag down, biasanya kalau dia berhasil higher high, di sana sebenarnya kita tuh buy. Jadi paling nggak copet 2% minimal kita dapat ya, seperti itu ya. Itu cara strateginya dalam waktu yang dekat ya. Seperti itu ya.
Nah, di sini juga sama. Kemudian dia turun-turun, kemudian kita buy-nya lihat ke atas ya. Jadi kalau sudah higher high kita mulai buy seperti ini ya. Karena setelah update dia masih turun. Nah, kalau dia sudah higher high di sini ya, dia naik lagi ke atasnya di sini. Kalau kita lihat candlenya saya coba zoom ya di sini ya. Nah, ini di sini ya candlenya ya. Di sini high-nya di 19.725. Jadi besoknya ketika dia sudah berhasil naik ke atas 19.725 kita barusan buy. Paling tidak kalau copet pasang stop loss-nya di low sebelumnya ya. Nah, itu paling nggak 2% kita dikasih ya. Ini sebelumnya juga ini dividen 2021. Kemudian sebelumnya lagi ini 2021 yang awal-awal April ya. Juga sama. Ketika membagi dividen dia breakdown, kemudian dia sudah berhasil naik lagi higher high. Kesempatan kita tuh buy ya. Jadi copet paling nggak 2% dikasih. Ini dikasih ya di sini ya. Ini juga sama. Ya naik-naik, kemudian dia drag sebentar ya. Tapi karena sentimennya masih kuat, dia bisa naik lagi ya, breakout lagi ke atas ya. Jadi jangan beranggapan, oh pasti begitu begitu ya, langsung buy Senin tanggal 10 April ini. Jangan dulu. Menurut saya tetap strateginya. Setelah udah dividen, higher high, 1, 2, 3 hari biasanya paling lama ya. Kita buy, kemudian pasang stop loss-nya pakai low sebelumnya, yang terdekatnya ya, atau swing low-nya ya maksud saya ya. Jadi kita lihat dia di sini naik lagi ya. Jadi kalau kita lihat mundur lagi ke belakang, apakah seperti itu Pak Sunar? Sama juga ini sebelumnya ya. Ini 2020-an ya, Juni ya. Dia dividen turun-turun jangan buy. Yang penting adalah higher high kita buy. Kalau ini ya dia turun lagi ya. Nah ini di sini high terakhirnya di 7825. Nah kalau kita buy paling nggak copet 1-2% ya dikasih lah minimal 2% seperti itu ya. Nah di sini paling nggak ya break even point di sini ya. Di sini nggak seberapa profit ya seperti itu ya. Eh, nah tapi di sini kita profit, ini juga profit ya. Ini sebelumnya juga profit ya sudah saya bahas tadi ya. Jadi kebanyakan profit itu strateginya. Kalau misalnya Anda mau buy eh, sentimen dari kumde dividen ya. Kebetulan juga harga saham batubara juga mulai merangkak naik ya seperti itu ya. Jadi untuk ITMG ini kalau mau buy silakan. Itu strateginya kalau berdasarkan sentimen dividen atau mengikuti garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi Anda bisa tunggu di MA20-nya. Ketika dia nanti gap down turun di banyak MA20-nya, nah ketika dia sudah berhasil naik lagi ke atas MA20-nya seperti ini ya, dia naik ya, situlah kesempatan untuk buy weakness. Jadi jangan salah paham, sebelumnya saya bahas mengenai dividen jumbo yang akan datang silakan borong. Ternyata di sini turun Pak Sunar. Ya, tapi saya sudah sebutkan ya, kalau mau buy weakness tunggu di area sekitar MA20-nya atau garis saya yang berikan di sini 39.200. Ya. Jadi itulah dinamika trading ya. Jadi kalau dia pullback kita jual dulu, tapi kalau berhasil naik lagi kita buy back ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini area buy on weakness sudah saya gambarkan sebelumnya di sini ya. Ini saya kotakin merah ya, 38.400 atau 37.000. Jadi kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy ya, seperti itu ya. Ini menarik untuk buy, tapi tunggu kalau nanti ya setelah kumde dividennya. Kalau sudah exit ya, kita barusan buy. Nah, mungkin ada yang tanya lagi, memang mungkin yang sudah banyak yang tahu, kalau misalnya Anda hold sahamnya sampai dengan tanggal 10 April, ya, Anda akan mendapatkan dividennya. Anda jual setelah tanggal 10, Anda mendapatkan dividennya. Tapi Anda jualnya, jangan jualnya di pasar tunai ya. Karena kalau kita perhatikan di sini, untuk kumde dividennya, jadwalnya itu tanggal 10 April untuk ITFG itu jadwalnya di pasar reguler. Di pasar tunai itu jadwalnya kumdenya tanggal 12. Jadi kalau Anda sudah punya sahamnya, hold sampai dengan 10 April, Anda jual 11 Aprilnya, tapi di pasar tunai, itu pasti Anda nggak mendapatkan dividennya. Karena dividennya, kumdenya itu untuk pasar tunai 12 April. Jadi kalau begitu Anda jual, ya pasar tunai dia langsung dioperkan ya seperti itu ya. Jadi Anda nggak dapatkan dividennya karena kumdenya reguler itu di 10 April seperti itu ya. Jadi jangan salah paham karena sebelumnya Pak Sunar kalau kita lihat di sini di setelah kumdenya pasar reguler ya, ini tanggal 11 ya, harganya di pasar tunai masih bagus tuh. Saya jual di pasar tunai. Ya Anda pasti nggak dapat dividennya seperti itu ya. Karena pada saat kumdenya ya kan itu Anda jual pasar tunai ya langsung habis ya seperti itu ya. Jadi Anda pasti nggak dapat dividennya. Jadi jangan lupa jangan dijual pasar tunai, pasar reguler ya kalau Anda mau lepas setelah update-nya. Itu kurang lebih seperti itu. Itu untuk ITMG. Oke, berikutnya untuk saham Adaro. Nah, Adaro bagaimana Mas Sunar? Apakah masih bagus, menarik? Saya sudah sering sebutkan ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 2.800 untuk Adaro ini masih cukup menarik untuk hold. Kalau mau buy boleh aja. Trading range-nya dia di 3.000 sampai 3.200. Yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 2.800 atau MA20-nya. Jadi kalau MA20-nya ini dipotong dari atas ke bawah, kita buy-nya kalau sudah memotong lagi dari bawah ke atas ya. Jadi
selama MA20-nya masih mengarah ke atas, ataupun kalau turun dia cenderung melandai seperti ini ya, nggak tajam ya. Nah itu kita boleh buy. Kalau sudah berhasil naik lagi ke atasnya, menjelang penutupan atau besok paginya ya, seperti itu ya. Atau buy sekarang boleh. Nah ini memang dekat resisten dengan resisten 3130. Ya kita bayinya bertahap aja. Naik ke atas 3130 kita tambah lagi, naik ke atas 3200 tambah lagi ya. Jadi bayinya bertahap aja. Loh kok lemot banget Mas Sunar untuk Adaro ini? Ya kalau misalnya lemot, Anda bisa pilih yang lainnya. TMG atau PTBA ya. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Kemudian berikutnya untuk PTBA. Ini artinya masih cukup menarik ya. MA20-nya mengarah ke atas. Ya. Jangan salah paham, jangan bilang, Pak Sunar kalau sudah naik barusan dibahas tuh. Coba kalau masih belum naik dibahas, kan kita bisa beli bersama. Ini sudah saya bahas, ini area buy sudah saya bahas 3710 ya, seperti itu ya. Ketika dia naik memang pullback ya. Di sini kesempatan untuk buy. Sudah saya sebutkan juga ini sudah saya panjangkan garisnya. Nah, kalau yang ngikutin saya juga harusnya sudah tahu juga MA20 sudah dipotong dari bawah ke atas ya. Sekarang untuk buy ya. Memang setelah kita buy, kok besoknya koreksi Pak Sunar? Ya karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Jadi wajar aja selama koreksinya itu masih di atasnya 3710 ya. Ini area support sebelumnya ya. Itu masih menarik untuk buy ya. Kalau mau buy atau mau tambah lagi silakan. Yang sudah punya ya pasang stop loss-nya di bawahnya ini ya 3710 karena ini adalah area support sebelumnya. Nah, kita lihat di sini dia akan testing 4010 ya. Ini adalah kurang lebih area swing high sebelumnya di sini. Sekalian kita tunggu aja Mbak Bibes di area sekitar MA20-nya. Ya, kalau misalnya belum punya. Atau kalau nggak dikasih ya, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 4130 atau swing hanya di sini 4150 kita buy ya, seperti itu ya. Jangan takut ketinggalan atau ketinggian ya, seperti itu ya. Karena kalau misalnya Anda takut, misalnya seperti ini ya, wah Pak Sunar, ini hanya di 4020. Breakout saya nggak berani buy. Anda ketinggalan, ini dikasih sampai 4150. Walaupun turun lagi, tapi kan kalau Anda pasang trailing stop, ya paling nggak Anda masih cuan atau profit sedikit ya, seperti itu ya. 1-2% masih dapat ya, seperti itu ya. Minimal ya, untuk PTBA. Nah, untuk saham batubara ini yang saya barusan beli adalah saham Adaro ya, seperti itu ya. Jadi jangan merasa, wah Pak Sunar ketinggalan. Enggak juga, saya barusan beli kok Adaro ya, seperti itu ya. Eh, Kenapa nggak PTBA Pak Sunar ini kan masih bagus. Ya memang saya lebih suka Adaro ya, seperti itu ya. Ya secara teknikal PTBA lebih bagus, tapi hanya preferensi aja. Eh, Kalau mau buy PTBA, tunggu buy weakness di EMA 20-nya, atau garis yang sudah saya berikan 4010 ya, terdekatnya ya. Kalau dia turun, jangan langsung buy. Rebound masuk ke atas, kita buy. Kalau nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Seperti yang disebutkan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk ADMR. Nah, ADMR ini saya bahas sebelumnya ketika volumenya tinggi ya. Sini ya naik ya. Itu saya sebutkan jangan terlalu banyak walaupun sudah naik ke atas MA20-nya karena selama masih di bawahnya SP500 untuk ADMR ini masih resiko ya seperti itu. Nah, memang benar kan setelah dia naik kemudian dia koreksi dan cenderung turun. Testing lagi MA20-nya. MA20-nya masih melandai turun ya seperti itu ya. Nah, kalaupun Anda mau buy sekarang sebenarnya boleh aja karena area bawah mitra sebelumnya saya sarankan di 1100. Ini support psikologisnya yang terakhir di bawah ya. Jadi kalau dia masih di atasnya 1100 mau coba-coba dalam tanda petik nangkap pisau jatuh ya, ya boleh aja tapi jangan lupa pasang stop lossnya di 1100 di 1100 maksimum di 1010 ya ini ya swing low-nya. Tapi jangan terlalu banyak buy-nya. Kita buy-nya bertahap ke atas ya. Ini sudah sering saya sebutkan ya. Untuk saham-saham yang downtrend-nya itu masih kuat, kita jangan terlalu lihat ke bawah. Dalam arti, wah Pak Sunar turun lagi murah tuh saya beli. Ya kalau ini turun lagi di bawah 1100 ada kemungkinan bisa jebolnya makin dalam ya seperti itu. Malah lanjut lagi ya. Ya contohnya gampangnya seperti inilah sebelumnya di sini ya. Karena kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Misalnya ya, oh Pak Sunar saya belinya di sini tuh 1100 1010. Kemudian naik saya jual di 1300 ya. Iya sudah terjadi ngomongnya gampang. Coba kalau kasusnya seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat ini area supportnya kan. Di sini sebelumnya di sini 1420. Kemudian kita dikasih di sini 1405 rebound ke atas ya. Mungkin Anda belinya di 1405. Tapi kan masih di banyak MA20-nya, masih resiko. Belum naik ke atas 1500 ya. Atau sudah naik tapi Anda nggak pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Karena saya sebutkan ini support psikologisnya. Kalau dia gagal bertahan di atas 1500 pasti turun. Dan turunnya pasti dalam. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Kalau nggak percaya silakan cek analisa saya sebelumnya ya di videonya. Nah, turun lagi, ternyata dia makin dalam lower low ya, seperti itu ya. Nah, coba kalau Anda pamer di sini, ya Anda pasti dikata-katain sama masih downtrend kok Anda beli ya, seperti itu ya. Ya, kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya, Anda bisa pamer atau flexing kemana-mana, ya Anda hebat ya. Jadi kata kuncinya kadang beli di atas itu untuk konfirmasi, bukan sesat, wah ngajarin beli di atas di ketinggian. Enggak juga, kalau saya sesat, saya bilangnya jangan buy ada harus sekarang, buy-nya nanti tunggu breakout naik ke atasnya ini.
3.140. Nah, kalau saya katakan seperti itu pasti sesat. Ya, tinggi banget ya, tunggu di sana ya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang agak ke atas itu untuk konfirmasi. Selama masih di bawah 1.500, jangan terlalu agresif buy. Ya, buy-nya sedikit aja. Tapi kalau turun, ya kita pasang stop loss-nya. Dan memaksakan diri average down ya. Biasakan no average down. Saya sering ditanya sebelumnya, saya juga sering sebutkan ya. Kenapa kok jangan average down? Karena yang pertama, kalau kita average down ya, memang average kita murah ya, turun ya. Istilahnya cepat keluar pas benar kalau di average down. Nanti kalau naik sedikit saya jual. Salah ya, karena prinsip dasar dari analisa teknikal ya, tren itu akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Jadi kalau arahnya masih downtrend dan downtrendnya masih kuat, Anda memaksakan diri untuk beli lagi, terus Anda beli terus, ya akhirnya nilai rupiah Anda loss-nya semakin banyak ya. Walaupun persentase loss-nya dari average Anda berkurang, tapi nilai rupiahnya bertambah karena Anda menambahkan lot-nya. Jadi biasakan no average down, ya. Haram istilahnya, dilarang keras. Ya. Atau misalnya kalaupun ada average down satu kali aja maksimum, satu kali aja. Kalau lebih dari satu kali pasti hukumannya berat ya, begitu ya. Tapi biasakan jangan ya. Jadi kalau turun kita pasang stop loss-nya, kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up. Ya. Jangan lupa pasang trailing stop-nya juga. Nah, kurang lebih cukup untuk ADMR. Jadi lebih amannya tunggu naik ke atas 1.300 ya. Karena sekarang masih testing ke bawah. Ya, kalau naik ke atas 1.300 kita baru sampai 1.305 di sini ya. Kalau sekarang masih resiko ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk UNTR. Nah, di sini ada formasi rounding bottom ya di sini ya. Sudah saya gambarkan sebelumnya. Atau cup and handle ini handle-nya sudah breakout ke atas, tapi dia belum breakout ke atas rounding bottom-nya ya. Jadi kalau trade berdasarkan chart pattern itu harus nunggu pattern-nya terbentuk breakout dari neckline-nya kita berusaha buy ya. Jadi jangan salah paham, wah ini akan terbentuk pas benar cup and handle atau rounding bottom ya saya langsung buy. Jangan ya. Karena aturannya kalau pakai chart pattern tunggu breakout. Nah, terlambat Pak Suntar. Enggak, karena chart pattern itu memang kecenderungannya trading breakout ya. Dia follow the trend, follow patternnya. Jadi dia ukur aja, ini patternnya kedalamannya di sini ya, terus dia plotkan ke atasnya ya, berarti ini kalau dia breakout target price-nya di 35.000 ya. Prinsip dasarnya seperti itu ya. Dia nggak takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting pasang stop loss-nya. Nah, di sini area buy weakness sudah saya gambarkan di 27.700 ya, ini saya tebalkan atau di MA20-nya. MA20-nya di sini di 28.127-an ya. 28.150 lah ya. Jadi kalau dia turun di bawah 28.150 kemudian rebound mantul ke atas kita berusaha beli ya. Menjelang penutupan atau besok paginya. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Breakout ke atas 30.300 dari saya atau pakai acuan di sini hanya di 30.150 kita buy. Kalau naik lagi, kita tambah lagi di 31.050 average up ya. Tapi kalau turun, biasakan no average down. Yaitu kalau mau buy high sell higher atau average up ya. Kalau misalnya buy weakness nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, apakah nggak ketinggian atau ketinggalan? Saya sering banget ditanya itu ya. Jadi kalau yang nonton video saya, jangan bosan-bosannya, oh Pak Sunar kok diulang-ulang terus sih? Bosan saya. Ya, ya kalau bosan ya skip aja ya. Gitu ya. Eh, tapi sering ditanya, ketinggalan nggak Pak Sunar? Gimana kita mau profit banyak? Wong kita takut ketinggalan, ketinggian. Gimana kita bisa dapat keuntungan multi bagger? Mau naik kita nggak berani tambah lagi atau average up, malah mungkin naik kalau dikasih turun 7% sampai 10% sudah naik 50% kita takut ya langsung jual semuanya ya seperti itu ya. Padahal uptrendnya mungkin primary trendnya masih bagus. Nah kalau kita lihat dari weekly-nya ini masih cukup menarik ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 30.300 kemungkinan besar ini target sekitar 33.375 sampai 350.000 35.000 bisa tercapai ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu kaku ya. Ini ya. Oh di sini Pak Sunar ini ekor panjang loh di atas ya. Ya kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini kalau breakout gagal lagi ya, belum tentu. Ya jangan sampai kita itu menggunakan analisa teknikal resisten sebagai tembok yang membatasi kita ya untuk profit lebih tinggi lagi. Jadi jebol ke atas nggak berani beli lagi atau average up ya. Cukup ya untuk NTR. Berikutnya untuk Harum. Nah untuk Harum ini kalau kita perhatikan memang net buy asing lumayan menarik Mas Yan ya. Dia sudah naik ke atas 1535 ya. Ini sudah saya gambarkan support resistennya. Area buy weakness sebelumnya di 1700 di sini ya. Nah, di sini saya sudah gambarkan ya. Ini garis-garisnya 1535. Eh, ini menarik ya. Kalau mau buy Harum ini boleh buy-nya bertahap aja. Pasang stop loss-nya di 1535, maksimum di 1450 atau pakai swing low di sini 1460 ya stop loss-nya yang kedua ya, maksimum. Ya, ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Harganya sudah di atasnya MA20-nya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Naik kita tambah lagi ya.
mungkin setiap kelipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up ya. Target price dekatnya 1.700. Target price itu bukan berarti take profit ya. Jangan keliru ya. Kadang-kadang saya bilang, oh TP-nya di 1.700 bukan berarti take profit enggak ya. Kalau take profit itu saya lebih suka istilah bahasa Inggrisnya profit taking, bukan take profit ya. Profit taking ya, seperti itu ya. Jadi PT lah ya, seperti itu ya. Jadi TP ya target price lah seperti itu. Jadi supaya nggak mix up aja istilahnya aja. Karena naik ke 1.700 kita tambah lagi kita average up. Target berikutnya di 1.780. Naik lagi, ya kita jangan kaku. Wah Pak Sunar ini gagal loh. Ini juga gagal. Wah ini pasti turun lagi, pullback lagi nanti. Belum tentu ya, karena sebelumnya kalau di sini kalau kita perhatikan naik ke atas 1.780 ya, Nah, nah, di sini ya, kan dia pullback kan, kemudian naik lagi rebound ya. Itu dia naiknya kencang, dia bisa sampai 1975. Nah, naik lagi ke atasnya ya bisa sampai naik ke atas 2400 ya, kalau dia masih bertahan di atas 1975. Jadi yang penting garis-garis ini sudah saya berikan, trading itu mudah kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss-nya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut lah seperti itu ya. Yang penting sabar, fokus dan disiplin ya. Em, Ini sudah saya bahas lumayan ya, ada 6 saham ya untuk yang berhubungan dengan batu bara. Yang lain-lainnya nggak saya bahas, bukan berarti jelek, enggak ya, karena mungkin keterbatasan waktu. Kalau saya masih ada waktu, saya akan bahas yang lain-lainnya ya, di video yang lainnya. Jadi sudah ada beberapa video yang sudah saya buat, eh, yang sudah saya buat maksudnya ya, yang sudah saya buat. Anda bisa cek videonya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi Anda bisa klik videonya yang Anda suka, yang mana, atau istilahnya dulu namanya playlist ya. Sekarang YouTube lebih pakai istilah podcast ya, gitu ya. Untuk minggu ini ya, listnya ada beberapa video. Silakan ditonton. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak ya. Jadi untuk yang umat Kristiani hari ini hari Jumat Agung ya, tanggal 7 April ya. Eh, yang merayakan, silakan merayakan. Eh, Biasanya ke gereja ya seperti itu ya. Em, Cukup sekian, terima kasih banyak. Eh, Tetap semangat ya.